Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nusa Fitri dengan NIM 202200808465. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Salik Spinimaris, STPMM, selaku dosen pengampu Eko Makro. Di sini ada 7 poin yang akan saya paparkan mengenai tugas di sesi 14. Yang pertama tentang bagaimana pengaruh konsumsi terhadap permintaan agregat dan apa hubungannya dengan tabungan. Untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya konsumsi, alangkah baiknya untuk mengetahui definisi terlebih dahulu dari konsumsi dan permintaan agregat sendiri, di mana konsumsi adalah suatu aktivitas yang dilakukan berulang kali oleh individu atau konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berbentuk barang ataupun jasa. Sedangkan permintaan agregat adalah jumlah total keseluruhan produk, jasa, atau barang yang dikelola oleh suatu negara. Lantas, bagaimana pengaruhnya konsumsi terhadap permintaan agregat sendiri? Jelas, konsumsi sangat berpengaruh atau berperan penting terhadap permintaan agregat. Mengapa demikian? Karena kunci utama dari permintaan agregat sendiri adalah konsumsi. Jika nilai konsumsi meningkat, maka akan mempengaruhi atau mendorong permintaan agregat semakin meningkat. Jika keadaan sebaliknya atau konsumsi merendah, tingkat konsumsi rendah, maka permintaan agregat juga ikut rendah. Lantas, bagaimana hubungan keduanya dengan tabungan? Tabungan sendiri adalah sebagian pendapatan yang tidak dipakai dan dialokasikan sebagai simpanan untuk masa depan atau investasi. Tingkat tabungan sendiri dapat mempengaruhi permintaan agregat. Mengapa demikian? Sebagai contoh, jika tingkat tabungannya tinggi, artinya masyarakat lebih banyak berhemat, maka dana yang ada atau yang tersedia akan digunakan untuk investasi. Mengapa investasi? Karena investasi dapat mendorong perekonomian dalam jangka panjang. Dan perlu diingat, konsumsi sangat berkaitan dengan perekonomian, dengan permintaan agregat. Karena konsumsi merupakan komponen utama dari permintaan agregat sendiri. Tetapi jika kondisi tingkat tabungannya tinggi, tetapi tingkat konsumsi masyarakatnya rendah, maka itu juga akan berpengaruh terhadap permintaan agregat, maka biasanya akan cenderung menurun. Poin yang kedua tentang jelaskan secara maksimal teori siklus hidup dan teori pendapatan permanen. Teori siklus hidup yang dikemukakan oleh Friedman menyatakan bahwa perilaku konsumsi masyarakat saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, tetapi juga pendapatan yang diharapkan di masa depan. Teori siklus hidup ini tidak hanya berfokus pada pendapatan saat ini dan yang diharapkan, tetapi berfokus pada pengeluaran konsumsi yang terjadi di selama siklus hidupnya. Ini juga menekankan bahwa tabungan dan investasi harus diseimbangkan. Mengapa demikian? Untuk menyeimbangkan fluktuasi pendapatan selama siklus hidup mereka. Teori pendapatan permanen adalah teori lanjutan dari teori siklus hidup atau perkembangan teori sebelumnya. Karena menyatakan bahwa individu mengkonsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, masa depan, tetapi juga mereka mengharapkan pendapatan yang tetap dalam jangka waktu yang panjang atau permanen. Teori pendapatan permanen mengasumsikan bahwa individu memiliki tingkat konsumsi yang relatif tetap pada pendapatan saat ini. Untuk poin yang ketiga, ada bagaimana jika konsumsi berada pada ketidakpastian. Hal ini dapat memicu penurunan permintaan agregat. Mengapa demikian? Karena akan menyebabkan penundaan konsumsi, di mana pada
Pada kondisi ini, konsumen akan memilah eh, tentang kebutuhan pokok dan kebutuhan esensial, dan konsumen cenderung untuk tidak membeli kebutuhan esensial atau mewah. Kemudian ada pengurangan konsumsi, karena pada situasi ketidakpastian, konsumen akan mengurangi atau membatasi hal-hal atau kebutuhan yang dapat mengurangi risiko keuangan. Kemudian ada peningkatan tabungan. Kenapa ada peningkatan tabungan? Karena sebagai langkah perlindungan finansial. Dengan mengalokasikan sebagian pendapatan mereka untuk tabungan, akan lebih aman untuk mengatasi situasi yang tidak pasti ini. Kemudian ada perubahan pola konsumsi. Konsumen akan lebih memilih atau mengalokasikan dana mereka untuk kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, daripada layanan atau membeli barang yang mewah. Yang terakhir ada pengaruh psikologis. Pada situasi yang ketidakpastian ini akan mempengaruhi psikologis konsumen, karena rasa takut akan kehilangan pekerjaan, turunnya nilai aset, dan ketidakpastian keuangan dapat mempengaruhi psikologis konsumen sendiri. 4. Apa itu perilaku konsumen dan mengapa itu sangat penting? Perilaku konsumen mengacu kepada tindakan individu atau seseorang untuk menghabiskan uang atau membelanjakan uang demi memenuhi kebutuhannya, seperti barang ataupun jasa. Dan mengapa perilaku konsumen sangat penting? Karena dapat mendorong perekonomian suatu negara. Terdapat beberapa alasan untuk mendukung argumen tersebut. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Kembali lagi ke yang awal, karena konsumsi itu merupakan komponen utama dari permintaan agregat, di mana permintaan agregat itu mengukur bagaimana pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Kemudian ada stabilitas ekonomi. Perilaku konsumsi ini juga memerankan peran penting untuk menjaga kestabilitasan ekonomi. Fluktuasi dalam tingkat konsumsi dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Karena perubahan yang tiba-tiba dalam pola konsumsi dapat memiliki dampak yang signifikan pada sektor bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Yang ketiga, ada pengaruh pola produksi dan ketenagakerjaan. Tingkat konsumsi yang tinggi maka akan mendorong permintaan produksi dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, ada inovasi dan pembangunan produk. Permintaan konsumen yang beragam akan mendorong perusahaan untuk mengembangkan dan berinovasi untuk meningkatkan produk mereka. Kemudian yang kelima, ada penentu pertumbuhan bisnis, di mana keputusan konsumen sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Tingkat konsumen yang tinggi dapat mendorong penjualan dan keuntungan perusahaan. Sementara jika tingkat konsumennya rendah, maka akan menyebabkan penurunan atau menghambat pertumbuhan dan memicu kerugian perusahaan. Kemudian ada keenam, pengaruh sosial dan budaya. Perilaku konsumsi ini mempengaruhi aspek sosial budaya. Mengapa demikian? Karena pola konsumsi yang mencerminkan nilai-nilai, preferensi, dan identitas individu dapat membentuk tren, gaya hidup,
dan kebiasaan konsumsi yang meluas dan terbaru. Untuk memahami dan menganalisis ekonomi, penting untuk memahami perilaku ekonomi karena dapat membantu pemerintah, perusahaan, dan pelaku usaha untuk mengidentifikasikan tren dan mengambil keputusan strategis, merancang kebijakan sesuai dengan tren yang lagi booming untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Poin yang kelima tentang apa itu permintaan stok modal dan arus investasi, beserta bagaimana kaitan keduanya. Permintaan modal atau capital stock demand mengacu kepada jumlah total modal fisik, misalnya gedung, infrastruktur, peralatan, dan mesin yang diinginkan oleh perusahaan untuk memenuhi rangka pelaksanaan kegiatan produksi mereka. Sementara arus investasi atau investment flow merujuk kepada jumlah uang yang dihabiskan oleh perusahaan atau individu untuk mengakuisisi atau membangun modal fisik. Lantas, apa kaitannya dengan apa hubungan keduanya? Jelas, keduanya saling berkaitan erat karena permintaan stok modal dan arus investasi menunjukkan hubungan feedback antara keputusan investasi perusahaan dan permintaan modal fisik. Permintaan stok modal yang kuat dan arus investasi yang tinggi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan kemajuan teknologi. Ada poin yang keenam adalah jelaskan tentang subsektor investasi, bisnis fixed, perumahan, dan investori. Investasi bisnis tetap atau bisnis fixed investment mengacu pada pengeluaran perusahaan untuk memperoleh dan membangun aset fisik dalam jangka panjang yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut, yang meliputi seperti pembelian mesin, peralatan, investasi teknologi, fasilitas, penelitian, pengembangan, dan pengembangan infrastruktur. Investasi ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena dapat meningkatkan kapasitas produksi secara efisien dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, peningkatan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru, serta menambah umur perusahaan. Dan pada poin yang ketujuh atau yang terakhir, bagaimana hubungan antara investasi dan permintaan agregat. Investasi termasuk ke dalam salah satu komponen pengeluaran agregat. Terdapat beberapa alasan mengapa investasi sangat penting. Yang pertama, sebagai efek multiplier, di mana setiap unit tambahan investasi akan meningkatkan output dan pendapatan agregat yang lebih besar daripada investasi tersebut. Misalnya ketika sebuah perusahaan yang ingin meningkatkan perusahaannya dengan cara investasi melalui pembelian barang ataupun jasa, maka akan menyebabkan permintaan pada sektor manufaktur. Hal ini dapat mendorong peningkatan pengeluaran konsumen dan pengeluaran pemerintah melalui efek penggandaan. Yang kedua, ada sebagai peningkatan produksi. Dengan investasi yang tinggi
suatu perusahaan akan meningkatkan atau memperluas produksi produksinya dan meningkatkan efisiensi. Hal tersebut berarti perusahaan tersebut dapat mengelola barang ataupun jasa secara lebih banyak dan dapat memenuhi permintaan pada pasar. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan terhadap permintaan agregat. Yang ketiga, ada penciptaan lapangan kerja baru. Investasi yang tinggi dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Ketika seseorang dengan berpendapatan yang lebih tinggi, maka akan cenderung untuk lebih menghabiskan uang atau membelanjakan lebih banyak uang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan permintaan agregat. Kemudian yang terakhir ada pengaruh pada kepercayaan dan sentimen ekonomi. Dengan tingkat investasi yang tinggi, dapat memberikan perspektif positif kepada pelaku ekonomi lainnya, misalnya konsumen dan investor lainnya. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dan sentimen ekonomi secara keseluruhan yang berpotensi kepada peningkatan permintaan agregat. Hal tersebut dapat dipakai oleh pemerintah atau pembuat kebijakan lainnya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mencapai stabilitas makroekonomi.